Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan Iwan Banaranca. Teman-teman semuanya, hari ini IWB ingin nge-share tentang roda 2 pastinya. Nah teman-teman semuanya, seperti yang biasanya, sampai tahu sendiri, Iwan beneran identik dengan terawangan Kang Mas. Iwan beneran identik dengan menerawang. Seperti apa sih motor yang akan datang nantinya. Jadi akan hadir buat semuanya. Walaupun tentu kadang-kadang akurat, kadang-kadang enggak, akan tetapi insya Allah Kang Mas, kalau kita bahas mengenai terawangan, biasanya ya di atas 85% aja akurasinya. Dan ini juga berkaitan di zaman dulu banyak teman-teman yang tidak percaya tentang adanya Ninja 250 4 silinder. Kita pernah bahas secara intensif dan banyak sekali saat itu ya. Ya semacam kayak ketidakpercayaan, ya bully-bulian, ejek-ejekan, dan ternyata terbukti teman-teman semuanya, alhamdulillah. Jadi artinya terawan kita bukan asal ngarang, tapi kita bersumberkan dari data sahih berdasarkan ilmu lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang akan kembali go back to the topic tentang Vario 125 terbaru. Nah, kalau sampai mengikuti IWB, sampai pasti tahu IWB sudah nge-share ke semuanya tentang update terawangan facelift Vario 125 terbaru. Sebuah generasi yang nantinya akan membuat sampean tercengang. Karena kenapa, Cak? Karena kita menerawang AHM tidak hanya akan meluncurkan generasi Vario yang reguler seperti yang biasa yang sampean terima sekarang, akan tetapi kita duga dan sudah IWB share ke sampean kemarin akan hadir sebuah varian Vario 125 yang nantinya akan menggunakan model stang telanjang. Nah, teman-teman, itu adalah sebuah spill terawangan yang sudah share ke sampean pada video sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah share bagaimana kisi-kisi sosoknya. Dan teman-teman, tentu pada video ini kita akan lebih deep lagi, lebih dalam lagi, nggak hanya tentang bagaimana sih dan seperti apa sih. Nah, kita akan mencoba untuk menggambarkan ke sampean semuanya. Karena per hari ini Cak, IWB sih sudah mendapatkan terawangan update. Ya, jadi mendapatkan terawangan update yang sepertinya memang mengarah pada satu kesimpulan bahwa generasi nantinya Vario 125 akan menggunakan new design. Nah, yang pertama itu ya, new design. Dan yang kedua adalah ternyata Cak, ada beberapa ciri komponen untuk stangnya nanti yang model street ini, sementara kita sebut demikian, akan menggunakan sebuah racer atau dudukan untuk stangnya itu baru modelnya. Jadi nggak sama dengan street beat maksudnya, dan juga nggak sama dengan ADV. Makanya kita akan bahas pelan-pelan supaya saya tercerahkan. Yang pertama kita tentang desain dulu Kang Mas. Teman-teman, kalau kita menggali mengenai kode project, dan itu memang salah satunya kode yang akan dipegang oleh para vendor. Sebab teman-teman semua harus tahu, untuk meracik sebuah motor utuh itu tidak hanya dari satu pabrikan. Contohnya Honda, Yamaha, nggak begitu Cak. Akan tetapi ada yang namanya vendor yang mensupport mereka menggunakan, bukan menggunakan, komponennya ya, suspensinya siapa yang meracik, kemudian juga kalipernya siapa yang meracik, kemudian bagian tangkinya siapa yang membuat, termasuk juga pelek-peleknya, bannya, dan kabel-kabelnya, wiringnya, kelistrikannya. Itu semuanya adalah vendor, tidak diracik oleh pabrikan sendiri. Makanya teman-teman jangan kaget kalau sampai lihat ada part dari Yamaha ternyata sama dengan Honda, atau dari part Kawasaki ternyata sama dengan Honda, ataupun Honda ternyata sama dengan Suzuki. Semuanya berkaitan, akan tetapi spesifik untuk vendor biasanya memang ada sedikit perbedaan. Contoh, di mana Yamaha mayoritas menggunakan suspensinya Kayaba, walaupun ada juga beberapa produknya menggunakan Showa suspensi ini ya. Sementara Honda juga nggak semuanya menggunakan Showa, Cak. Walaupun secara general mereka biasanya menggunakan brandnya ya, brand suspensinya Showa. Tapi ada juga beberapa produk Honda menggunakan suspensinya Showa. Termasuk juga Cak, untuk pengereman, ya Yamaha biasanya menggunakan Akebono Cak, untuk vendornya. Sementara Honda rata-rata menggunakan Showa. Itu Showa lagi, Nissin. Kok jadi Showa Cak? Showa kan itu suspensi. Dan juga kayak pabrikan A, pabrikan B, semuanya berkaitan Kang Mas. Akan tetapi jika kita membedah secara dalam, rata-rata kelistrikan menggunakan Denso Cak, karena memang sudah terkenal. Dan juga kalau kita membedah lagi mengenai ABS-nya ya, rata-rata juga disuplai oleh, ya kalau KTM mungkin contohnya ya,
mereka menggunakan mekanisme ABS dari Bosch contohnya. Tapi kalau Honda, Yamaha, atau pabrikan Jepang rata-rata sih sesuai dengan vendor ya maksudnya ya. Kayaba, Nissin, jadi semuanya berkaitan. Nah, kembali lagi kepada Vario. Vario ini adalah sebuah produk ambisius Honda, Cak. Karena Vario merupakan tulang punggung, Kang Mas. Vario ini penopang penjualan setelah Beat pastinya dan juga Scoopy. Walaupun sekarang Scoopy agak turun, Cak ya. Mungkin karena konsep yang diusung agak berbeda, di mana Scoopy sekarang sudah tidak lagi menggunakan stang telanjang. Jadi di cover, dan ternyata kalau dari kacamata IWB dan juga survei yang survei kecil-kecilan, mayoritas para konsumen Honda tidak menyukai model Scoopy yang covernya ditutup seperti sekarang. Jadi mereka merasa kok kayak Genio Cak IWB ya. Ya itu selera Kang Mas ya. Walaupun desainnya juga lebih keren dari kacamata kita, kayak lampu-lampunya lebih futuristik. Namun ternyata simple Kang Mas. Yang disukai oleh para konsumen ternyata adalah Scoopy model lama yang stang telanjang. Jadi lebih klasiknya terasa, itu kata mereka. Dan memang sekarang ini Honda suka sekali Cak ya, ngotak-ngatik di bagian cover stangnya. Contohnya PCX yang sudah secara legendnya dari dulu sampai sekarang menggunakan stang telanjang, tapi pada generasi terbaru di cover kayak NMAX ataupun Forza bahasanya Cak. Dan juga sama ya, di mana Scoopy yang kita lihat sebelumnya sudah banyak disukai dengan stang telanjang, ternyata development menggunakan cover stang yang ternyata responnya kurang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada juga sekarang ternyata, nah ini dia Cak yang menarik, ternyata dari terawangan IWB ketika Vario 160 sudah memiliki ADV secara common engine-nya untuk yang mode stang telanjang, dan Honda Beat sudah ada Beat Street. Ternyata yang terbaru IWB menemukan Vario 125 dengan cover stang yang dibuang. Jadi akan ada dua varian sejauh ini, dan kode project at least sekarang ini yang terpampang di kacamata IWB adalah K2VM. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu adalah sementara yang kita lihat. Mohon maaf kalau salah Kang Mas, namanya juga menerawang. Kode project K2VM sekarang sudah berjalan di semua vendor, Cak. Itu yang kita lihat dari terawangan IWB. Kalau salah mohon maaf, tapi itu yang kita lihat. Di mana artinya K2VM dengan kode yang sangat mirip atau identik dengan generasi Vario 125 sekarang, tapi beda huruf belakang, maka terbuka kemungkinan ini adalah generasi terbaru dengan sentuhan yang cukup signifikan. Walaupun di depannya sama-sama K2, tapi IWB percaya diri bahwa sepertinya desainnya berubah. Nah, untuk desain, Cak, kita melangkah ke sana. Generasi terbaru Vario 125 ini sepertinya mukanya akan menganut model yang lebih sporty. Ya, sekali lagi jika kita melihat mengenai desain itu selera, Cak. Bisa saja IWB mengatakan sporty, tapi sama memiliki opini, wah enggak Cak, seperti yang sekarang ya, itu bisa aja. Tapi kalau dari kacamata pribadi IWB, kan ada sentuhan yang mana untuk desainnya tetap meruncing-meruncing, khas Vario yang disukai. Sampai semuanya sukai lah ya. Dan juga ada beberapa sentuhan di bagian bodi yang lebih robotik. Kita nggak bisa menjabarkan detail saat ini, jadi sama tunggu saja terawangan yang lebih tajam lagi. Tapi IWB perkenankan nge-share ke semuanya tentang stangnya seperti apa. Nah, ini menarik Cak ya. Stangnya seperti apa? Sebab teman-teman, jika kita melihat komposisi dari desain, dari terawangan, sekali lagi terawangan, maka IWB menemukan ternyata gini Cak, biasanya pabrikan akan menggunakan komponen yang sudah ada, itu untuk menekan cost. Contoh ya, kalau kita ngomongin mengenai Vario 125 ataupun Beat ya, Honda Beat itu kan beda. Beda segmen, beda produk. Jadi kita tetap berpikir, ya untuk menekan cost bisa saja nih AHM mengambil part stang dari Beat dicangkokkan pada Vario. Atau mungkin mengambil dari stang atau racernya, racer kan dudukan ini crown handle-nya Cak, bagian atas itu. Dari ADV ditarik oleh AHM dicangkokkan pada Vario 125. Tapi ternyata Cak, nah itu Cak yang menarik ya. Itu tidak IWB temukan pada generasi terbaru Vario 125 ini. Sebab kalau kita lihat dudukan handle stangnya atau holder under atas crown handle itu tinggi Cak. Jadi tinggi dan gede Kang Mas. IWB nggak bisa menjabarkan secara gamblang atau menggambar ya. Sebab ini semuanya samar-samar Cak. Jadi perkenankan IWB menggambarkan saja dengan kata-kata. Jadi dia tinggi posisi crown handle-nya atau racernya itu tinggi. Dan kemudian juga posisi dari stangnya itu rasanya ya agak kayak motorsport. Nah kalau sama nanya, apakah keren Cak IWB? Keren Cak. Jadi kalau sama nanya ke IWB, shape-nya tuh keren. Karena nggak kaku, shape-nya tuh kayak ada lancip-lancip, tapi sporty. Jika kita melihat dari opini pribadi, memang
perlu digambar sebenarnya, tapi kan ini kan masih samar-samar Kang Mas. Jadi sampean tampung aja mengenai ini. Jadi yang jelas adalah racernya bukan common part dengan Beat Street ataupun Honda ADV 160, bukan Cak. Tapi ini adalah new komponen, new part yang mana bagian racernya betul-betul desain berbeda. Vario 125 Street ini memiliki desain stang yang sporty. Kita lihatnya kayak motorsport banget ya. Jadi ini adalah sebuah gebrakan yang seharusnya sampean akan suka. Dan teman-teman akan ada perbedaan memang ya antara yang standar dan juga model yang street. Bisa saja permainan pada warna untuk tuas remnya, kadang-kadang kan demikian Cak AHM ya. Walaupun ini belum tentu benar ya, dimana kalau untuk sporty biasanya di clear oleh mereka dengan warna hitam, mungkin demikian. Sementara untuk yang model standar itu nggak di clear, ya nggak dicat maksudnya. Ya siapa tahu Cak ini benar, tapi yang pasti Kang Mas, per hari ini, per malam ini WP nggak akan bertele-tele panjang lebar, akan tetapi project K2VM, sementara ini Honda yang terbaru, diduga sudah berjalan ya, dengan ciri-ciri ternyata secara desain berubah ya, berubahnya itu lebih robotik dan juga lebih sporty, dan lancip-lancipnya tetap dipertahankan, tapi sampean jangan berharap atau membayangkan wah nanti desainnya kekar dong kayak Aerox, enggak Cak. Ini tetaplah Vario, ini tetaplah Vario 125 yang disukai pasar, dan ini tetaplah motor yang seharusnya akan tetap menjadi pilihan sampean semuanya, karena mohon maaf nih teman-teman semuanya, dan juga buat AHM dan Honda secara khusus, hati-hati Honda, itu aja. IWB ingin menekankan kepada desainer atau R&D dari Honda, hati-hati. Sebab ketika revisi sebuah desain motor yang sudah cakep dari sononya, karena teman-teman kalau kita membahas mengenai Vario 125 ini adalah sebuah desain yang everlasting, yang enak dilihat, nggak bisa dicacatin, mau depan enak, samping enak, belakang ganteng. Jadi hati-hati buat R&D-nya. Kalau bisa jangan merombak yang terlalu vulgar, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu brutal. Takutnya Kang Mas, kalau terlalu brutal, ekstrim, malah nanti nggak laku Kang Mas. Atau malah kayak jadi meredup Kang Mas. Sebab, sama tahu sendiri ya, desain is number one di Indonesia. Dan desain adalah salah satu hal yang sangat penting menjadi pertimbangan teman-teman semuanya jika ingin meminang motor. Niscayalah Cak ya, motor selengkap apapun fitur, ya, sejago apapun performa, tapi kalau motornya desainnya buruk, akan sulit untuk penetrasi. Tapi bisa saja motor dengan fitur yang standar mungkin, kemudian juga motor yang ya mesinnya so-so, kadang-kadang laku laris banget. Bisa saja demikian. Tapi itu tidak selalu betul, kadang-kadang juga ada yang ya dengan so-so semuanya laku, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang selama ini kita percaya kepada Honda bahwa desain mereka rata-rata is nice, perfect, cakep, ganteng, sehingga sementara sendiri mereka semakin berkibar, dan itulah kenapa Honda saat ini menjadi salah satu pabrikan yang sulit dikejar oleh para rivalnya. Ya, oke Cak, itu Cak update IWB tentang New Vario 125 terbaru yang sudah ada penampakan kisi-kisinya. Apakah betul atau salah? Kita buktikan nanti. IWB hanya berharap sampai jangan ngebully IWB kalau mungkin salah. Kang Mas semuanya kan terawangan. Judulnya menerawang ya, dengan ilmu ajan lampa lumpur radio pedang setan mantili yang samar-samar, yang ya bisa saja salah dan bisa saja benar, tapi sama tampung dan kita buktikan nanti. Ingat Cak, kode projectnya adalah K2VM. Jadi teman-teman IWB berharap nih, para teman-teman yang saat ini mungkin nonton terawangan IWB, para vendor, ayolah bantu kita memecahkan kisi-kisi puzzle yang memang sangat ketat saat ini. Pabrikan ketat, very strict, susah sekali tembus apapun pabrikannya, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Kalau Suzuki sih kayaknya memang nggak banyak pergerakan, tapi IWB ada spill yang sangat-sangat bikin penasaran, di mana kita duga Suzuki sudah mulai ngetes New Satria 150. Kita akan bahas nanti Cak, kita akan coba untuk bedah nantinya. Dan sampean komen sekarang di bawah. Kira-kira seperti apa sih ekspektasi sampean dengan New Vario 125 yang sekarang sedang digodok dan masuk pada PP1? Coba sampean komen di bawah dan kita tunggu seperti apa sosoknya. Karena kita duga New Vario 125 ini akan lahir di tahun ini. Yuk sekarang sampean komen di bawah. IWB tunggu Cak. Kira-kira seperti apa keinginan sampean dengan Vario 125. Itu aja Cak, update kebenaran. Dan video saya kalau sampean suka, video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gandos.